Keluaran Bu, 12. ya, silahkan 5 Bu. ayat ya, Bu? 5 ayat Ya, kan, Mbak? Oke. ya. Haleluya. Haleluya. Keluaran 12. Tentang perayaan Paskah. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap bulan. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seorang anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Amin. Ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dikububuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ayat 9. Janganlah kamu mau makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Amin. Ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang memakan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Amin. Ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku akan membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. 18. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 19. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ya orang asing, baik ya orang asli. 20.
Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Amin. Ayat 21, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelihlah anak domba Paskah." Ayat 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 22, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Ayat 24, dan kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ayat 25, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Amin. Ayat 26. Dan apa artinya untuk anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Itulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah semua seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Amin. Bu Tika ya, di unmute. Ya, 31. Ya, sorry. Ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnya lah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. 32. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kafannya di atas bahunya. Ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain. Amin. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga mereka memenuhi permintaan mereka.
Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing domba, dan lembu sapi. 39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Amin. Shalom, Rambo. Mantap. Ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Ayat 43, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Ayat 44, seorang budak belian barulah beroleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Ayat 45, orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Amin. Ya, ayat 46, Paskah itu harus dimakan, dan dalam satu rumah juga tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ayat 47, segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. 48, tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakan. Dia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ayat 49, satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Amin. Ayat Keluaran pasal 13, ketetapan anak sulung hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ayat 4, hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Ayat 5, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Amin.
Ibu Kristi, ikut bacakah? Sama ini ada Ibu Vivo, siapa ya? Oke, saya lanjut ya. Ayat 6. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. 7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. 10. Haruslah kau pegang ketetapan itu pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Amin. Ayat 11, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai, beranak pertama kali anak jantan, yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu, lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedangkan semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Amin. Amin. 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Allah menuntun umatnya. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan yang sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Amin. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat 14. Pasal 14, Firaun berintah untuk penghabisan kali.
Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zefon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Amin. Ayat 4, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat 6, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Lalu ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan pewiranya. Ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hairot, di depan Baal Zefon. Amin. Ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kamu perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Menyeberangi laut Teberau. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Maka katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Ayat 17, tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18, maka orang Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ayat 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Amin. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu.
Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering, menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ada 2, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Amin. Bu Tika Ya. baru Bu Dedek ya. Ya. Oh iya. Ayat Ayat 26. Saya. Oh, Bu iya Tika, iya. tadi enggak Bu Tika, maaf Bu Sinta, tadi seharusnya Bu Tika dulu ya. Oh, Jadi sekarang ya. Bu Tika, Bu Dedek, lalu Bu Sinta. Ya, Ya. silakan. Ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Ayat 28, berbaliklah segera air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. 9, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. 30, demikianlah hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik Bu Juli, kita Masih lanjut tapi udah. Ya. Lanjut Masih Bu, lanjut. Markus 5. Markus 5 dan 6. Oh iya, Markus 5. Oh iya, betul. Oke, Markus 5. Ya, Markus 5, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Amin. Bu Sinta. Ya. Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku.
Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang ini, siapa namamu? Jawab, namaku Legion, karena kami banyak. Ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Amin. Rahayu, Bu Rambu nggak baca atau Bu? tadi terlewatkan Bu Rambu tadi yang pertama. Tadi Bu Rambu udah Ini saya. duluan. Ya. Oh. Ayat 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. 12. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Amin. Shalom Ibu Mutia. Ibu Mutia mau ikut baca? Di Markus 5 ayat 16. 5 ayat ya. Ya Bu, salam. Ya, silakan Bu Mutia. 16 sampai 20 ya. Ya Bu. Markus 5 ayat yang ke-16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang yang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia mengasihani engkau. Ayat yang ke-20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 21. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Amin. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Amin. Amin. Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Amin. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Amin. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang bererti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 1, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2, pada hari Sabat ia mula mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Amin. Yudas dan Simon. Saudara-saudaranya yang perempuan lalu mereka kecewa. Maka Yesus berkata kepada mereka, orang yang di mana kecuali di di antara kaum keluarganya di rumah. Ya tidak akan satu juga kecuali menunjukkan beberapa orang dengan meletakkan tangannya. Dia merasakan atas ketidakpercayaan mereka. Lalu dia berjalan keliling dari desa ke desa dan mengajar. Dia memanggil kedua-belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Yang mereka kuasa atas orang. Amin. Lili, ayat 8. Ayat 8 ya, nggak kedengaran tadi. Dan berpesanlah kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali
tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. 9. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. 10. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ayat 11, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ayat 12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Amin. Langsung ke Butika. Ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. 15, yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. 16, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit lagi. 17, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodes, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Amin. Ayat 18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. 19, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. 21, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. 22, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Amin. Ibu Rambo, ayat 23. Lalu ayat 23, lalu bersumpah kepadanya, sekalipun setengah hari kerajaanku. Ayat 24, anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, ke Yohanes Pembaptis. Ayat 25, maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Ayat 26, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Amin. Ibu Ya, Sinta. 27. Ya. Markus 6 ayat. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan membenggal kepalanya.
memenggal kepala Yohanes di penjara. Ayat 28, ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ayat 29. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang datang. Begitu banyaknya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33. Ya. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruslah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Amin. Ibu Mutia 38. Markus pasal 6 ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka tunduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. 40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Amin. Bu Eti mau ikut baca, Bu Eti? Baca, Bu. Markus 6. Ya, Markus 6 Baca, Bu. ayat 43, 5 ayat ya. Baik. Makasih.
Ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. 44. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yesus berjalan di atas air. 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Amin. 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-berteriak. 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Amin. 53. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilam kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung orang, meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Amin. Silakan Bu Mensi. Terima kasih Ibu-Ibu untuk pembacanya Keluaran dan Mazmur. Markus, silakan kita merenungkan 3 menit, Bu Joli. Musiknya. Saya nggak ada musik. Iya. Saya nggak siapin musik Bu Mensi. Saya kira tadi Bu Mensi mau bawa renungannya. Udah, kita tenang aja. Oh ya. Baik Ibu-Ibu. Jadi kita kembali buka ke Keluaran ya. Keluaran pasal 14 ya mengenai 12 sampai 14 mengenai Paskah ya. Jadi sebelumnya mungkin kita mengingat ulang mengenai Paskah. Paskah itu kan penetapan Paskah Tuhan sebagai perayaan peringatan pembebasan bangsa Israel ya dari perbudakan ya di Mesir, mana ketika setiap keluarga harus menyembelih seekor kambing anak domba dan mengoleskan darahnya sebagai tanda perlindungan ya. Perlindungan sebagai tanda perlindungan dari tulah yang menimpa anak sulung ya. Selain itu juga pasal ini juga menetapkan perayaan Paskah dan hari raya roti tidak beragi sebagai ibadah turun-temurun. Dan bahkan ini diajarkan sampai ke anak-anak seperti itu ya yang pasal 12. Lalu saya mau bertanya kepada ibu-ibu, berapa lama bangsa Israel tinggal di Mesir? Mungkin kita sudah baca ya dari tadi. Mungkin ada ibu-ibu yang masih mengingatnya. Silakan. Berapa tahun ya? 430 bukan ya, Bu? Ya, benar. 430 tahun di Mesir ya. Dan juga mungkin Bu
Lampita juga menjelaskan mengenai perjalanan bangsa Israel ya, yang selama kita membaca dari ayat 12 ini, nanti baru kita masuk ayat pasal 13 mengenai Paskah, lalu kenapa harus bangsa Israel lama di Mesir ya? Ya, kalau jadi kenapa tadi Ibu bilang kenapa harus di Mesir ya? Pada saat itu kan memang mereka dalam kelaparan ya Bu ya. Mereka ke Mesir, tapi mereka di situ diperbudak ya. Kenapa? Karena memang bangsa Israel ini memang sangat apa ya, sangat apa sih, keras gitu Bu ya, sehingga Ya. mereka itu selalu membantah, kesombongan mereka itu luar biasa, itu makanya mereka kena dengan apa, dengan di sini dikatakan ya, sebentar. Jadi kenapa Tuhan mengatakan gini? Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba. Nah, di sini sudah banyak, Tuhan begitu mengasihi Israel, bangsa Israel ini. Tuhan selalu ingin membebaskan mereka. Nah, pada bulan ini akan menjadi pembulan segala bulan bagimu. Ini akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini terjadi Paskah ya Bu Mensi ya. Paskah itu adalah pelepasan bangsa Israel. Mereka mengadakan Paskah yang dengan ditandai memotong persembahan itu apa? Saya maaf aja Bu, sebenarnya saya belum terlalu ini banget ya Bu, maaf aja. Ekor anak domba untuk mengoleskan darahnya sebagai tanda perlindungan dari itulah, ya betul. Dan juga lanjut Bu, mungkin penjelasannya. Iya. Kasih darah itu ya Bu, darah di tiap pintu-pintu mereka ya Bu ya, agar Ya. mereka tidak kena itulah. Terlewatkan ketika, iya betul. Perayaan Paskah ini juga mereka diperintahkan ya, agar bangsa Israel menyembelih domba, anak domba itu juga yang tidak bercela, seperti itu. Dan darahnya juga harus di tiang pintu rumah mereka sebagai tanda perlindungan untuk dari itulah kematian yang akan menimpa anak sulung, seperti itu ya, orang-orang Mesir. Dan bangsa Israel dalam perayaan Paskah juga bangsa ini harus makan daging domba seperti bersama roti yang tidak beragi, sayur pahit, serta bersiap untuk pergi dari Mesir. Seperti itu kan persiapan untuk mereka pergi. Maka akhirnya mereka keluar dari Mesir setelah itulah terjadi Firaun akhirnya mengizinkan orang Israel untuk pergi. Mereka meninggalkan Mesir membawa harta benda dari Mesir dan pergi. Setelah mereka tinggal selama 430 tahun diperbudak di Mesir. Makanya pentingnya kita belajar seperti bangsa Israel juga ya, kembali kepada diri sendiri. Kita mungkin baca di pasal 13 juga ya. Kenapa Tuhan sampai mengeraskan hati Firaun sampai sejauh itu ya, berkali-kali ya. Mungkin ibu-ibu mungkin kita bahas lagi ini karena memang pembacaannya ada di pasal 13. Mungkin ibu-ibu memperlengkapi lah karena mungkin berulang-ulang kita membaca pasal ini dan sudah mengetahui. Silahkan ibu-ibu. Mungkin Bu Joli, Bu Eti, Bu Rahayu, Bu Aida, Bu Mutia, Bu Rambu, Kak Tika, Bu Tania mungkin, yang Bu Lili.
Bu Kristi, Bu Imelda mungkin yang sudah mempersiapkan. Saya coba ya. Saya rasa Tuhan mau kasih lihat kuasanya pada mereka. Ya, itu aja sih. Oh ya, betul. Mungkin ibu-ibu yang lain, benar Bu, benar juga. Ya, tepat. Silakan ibu-ibu yang lain. Iya Bu, sama. Kalau ngelihat Keluaran 13 itu ya, dia kan bilang sebenarnya itu tadi, Firaun ya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya, seperti yang sudah pernah kita bahas kemarin. Ya, benar Bu Joli, dan itu juga kenapa Tuhan begitu mengeraskan juga, seperti tadi Bu Joli katakan juga, Tuhan juga mau supaya Firaun dan bangsa orang-orang Mesir menyembah Allah Israel seperti itu, agar mereka juga diselamatkan. Maka dari situ sampai 10 itulah Tuhan membuat mengeraskan hati Firaun, karena Tuhan tahu bahwa ketika pada akhir endingnya Firaun akan percaya bahwa Allah Israel Allah yang benar-benar sungguh luar biasa. Kalau kita baca sampai ayat 14, akhirnya Firaun menyadari itu ketika laut dibelah ya, dan bangsa Israel melewati itu, seperti itu. Dan juga mungkin ada pertanyaan satu lagi, tapi ini mungkin ibu-ibu sudah mengetahui, dengan apa Musa membelah laut Teberau? Mungkin ya, ini biar kita sama-sama mengingat lah ya. Ya, silahkan ibu-ibu, Bu Rahayu, Bu Eti, semangat, ayo silahkan. Bu Dede, silahkan. Biar kita saling mengingatkan juga. Dengan Ada. tongkatnya. Ya Bu. Dengan tongkatnya. Ya, dengan tongkatnya. Tepat ya. Lalu Tuhan juga memberkati mereka, melindungi mereka, bahkan dalam perjalanan juga Tuhan pada malam hari ada tiang api, pada siang hari ada tiang awan ya. Jadi Tuhan benar-benar sangat-sangat mengasihi bangsa Israel seperti itu ya. Juga sama seperti kita, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang ya mungkin kita bergumul mengenai suami kita yang mungkin tidak searah, sejalan dengan kita, mungkin dalam lain hal ya, maksudnya mungkin dalam setiap seperti kita mengalami banyak ujian apa, kadang-kadang memang Tuhan mengeraskan hati dari suami juga ya, agar kita juga harus dibutuhkan kerendahan hati untuk melihat bahwa ditunjukkan untuk kita benar-benar mengandalkan Tuhan lah dalam hidup kita. Dan mungkin kemarin ya kita ada kesaksian dari teman juga ketika dia memiliki seorang karyawan ya, dia tidak pernah beda keyakinan ya, tapi dia tidak pernah memaksa karyawannya untuk mengikuti keyakinannya, tapi dengan cara sikapnya dia, tindakannya dia setiap hari, akhirnya lama-lama orangnya mengikuti apa keinginan dari keyakinan dari si bosnya. Jadi ya mungkin saya pelajari dari bangsa Israel ini bahwa kita juga harus mengalami yang namanya satu perjalanan hidup gitu. Dengan mengandalkan Tuhan, kita kadang-kadang harus melihat mujizat dulu, kita harus kadang-kadang harus melihat tanda-tanda dari Tuhan dulu. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita harus benar-benar
sebagai manusia banyak keterbatasan. Jadi keraguan itu pasti ada. Keraguan, ketidakpercayaan itu pasti ada seperti bangsa Israel. Sampai ketika mereka sampai di sampai di titik-titik mereka jenuh juga, sampai mereka meminta Musa bahwa kenapa kami harus dibawa sampai padang gurun, kenapa kami tidak mati di Mesir, seperti itu. Jadi memang kita juga harus refleksi bahwa kadang-kadang perjalanan kita tidak semulus yang kita pikirkan. Banyak tantangan, halangan yang kita hadapi. Tapi dengan kita penuh ketekunan, kesabaran, kita penuh yakin, itu pasti kita sampai bangsa Israel mengeluh, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetap membawa mereka keluar dari Mesir, seperti itu. Terima kasih Ibu-Ibu. Jadi mungkin Bu Joli atau Bu Dede yang melengkapi juga untuk mengingatkan kita agar kita tetap semangat, begitu. Iya. Sedikit aja mungkin Bu Nancy boleh. Ya, silahkan Bu. Sorry saya off cam ya, ini di sini crowded banget saya. Jadi ada banyak hal, makanya suaranya kedengaran agak nggak ini. Tentang kejadian, keluaran ya, keluaran mengenai orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah kan kalau misalnya kita lihat, kenapa kok lama banget gitu orang Israel itu ada di tanah Mesir? Kan kalau misalnya kita lihat awalnya itu mereka hidup tenang, aman, sampai akhirnya Firaun tidak mengenal Yusuf yang sudah menyelamatkan orang-orang Mesir gitu ya, dan bahkan pada waktu itu dunia dari kelaparan. Nah, ketika itu terjadi, muncullah apa yang disebut dengan perbudakan. Jadi orang-orang Israel itu dia masih di tanah Mesir, tapi statusnya bukan lagi sebagai orang yang memberkati atau misalnya yang diberkati karena perilaku Yusuf, tetapi menjadi budak dan hamba yang diperbudak. Bahkan ketika Musa meminta supaya orang-orang Israel itu keluar, diizinkan keluar, diperberat gitu. Nah, kondisi ini kadang-kadang kalau misalnya kita ini kadang relate dengan keadaan kita. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya Allah sudah mengingatkan Abraham waktu itu. Di Kejadian 15. Keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, terus mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Memang ada spare waktu 30 tahun. Karena ketegar tengkukannya orang Israel gitu. Terus, dan disebutin lagi di situ, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah tertulis gitu dan sudah ada. Nah, kenapa saya diingatkan Tuhan begini? Mungkin kita merasa begini ya, kok sepertinya itu di Bandung ini khususnya, suami saya bilang, Bandung ini daerah gunung, tapi kenapa kok banjir? Satu. Terus ada juga yang ngomong, itu sudah terjadi dan itu sudah bakal akan terjadi. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ada tulisannya. Hanya karena kita tidak tahu, jadi kita tidak mengerti. Dan yang terjadi atas bangsa Israel di Mesir pun sudah ada tulisannya Allah terlebih dahulu. Bahwa bangsa itu akan dihukum, bangsa itu akan menjadi budak, dan orang yang memperbudak mereka akan dihukum. Dan kenapa Firaun diberikan hati yang tegar, hati yang keras, hati yang membatu, itu sebenarnya gambaran kita juga. Kadang-kadang ketika kita diperingatkan, hati kita itu seperti mengeraskan hati. Oke lah, mungkin kita luarnya merasa bahwa ya Tuhan, tapi cek ke dalam hati kita. Kadang-kadang kita tuh ya sepertinya memakai akal pikiran kita untuk menyelesaikan masalah tanpa memperhitungkan benar tidaknya apa kata Tuhan gitu. Kadang-kadang kita berdoa juga mungkin sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginannya Tuhan. Jadi ketika kita cek ke dalam hati kita, karena hati manusia itu pada dasarnya licik gitu. Jadi intinya apa yang terjadi di kisah ini, yang menceritakan orang Israel di tanah Mesir, kemudian menceritakan ketegar tengkukannya, kekeras hatiannya Firaun, itu semuanya tuh
manusiawi banget gitu. Ada pada kita semua yang kalau kita cek masing-masing pribadi kita, mungkin kita juga ada di posisi seperti itu. Kita nggak ngerti apa rencana Tuhan selanjutnya. Kita juga kadang-kadang nggak mau tahu, bahkan mungkin bukan nggak mau tahu, kita tahu, tapi pura-pura kita nggak tahu. Sehingga ketika kita diberitahu, yang ada kita mengeraskan hati gitu. Yang ada kita merasa saya udah tahu gitu, padahal sebenarnya kita nggak tahu. Jadi ya intinya kembali, pemikiran kita kadang-kadang membentengi kita terhadap apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini kita bulan Desember di tahun 2025. Sebentar lagi Januari 2026 angkanya berubah. Kata orang itu gonjang-ganjing itu akan muncul. Tapi sebenarnya ini sudah dinubuatkan Allah jauh sebelumnya. Bahkan ada di firman Tuhan mengenai Indonesia ini. Hanya kita pura-pura nggak tahu. Atau kita sudah tahu, tapi kita nggak mau tahu gitu. Jadi kembali, saya diingetin, benar kita nggak boleh menjadi seorang Fir'aun yang mengeraskan hati untuk segala sesuatunya. Karena Tuhan sudah menubuatkan ini dan sudah menyatakan ini jauh sebelum ini terjadi. Bagian kita adalah, yuk kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama mau dibentuk hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika segala sesuatu dibukakan, kita nggak syok lagi. Kita udah merasa, oh ya Tuhan, ini bagian yang memang harus kita lewati sama-sama. Dan ketika kita melewatinya, kita tahu ada Tuhan yang mendampingi kita. Jadi walaupun gunung itu tak beranjak, Tuhan itu ada beside me, di samping kita. Terus di dalam kita, di depan kita, di belakang kita, dia itu yang selalu menggendong kita kemanapun kita pergi. Jadi jejaknya kan cuma hanya satu, Tuhan aja sendiri. Kita hanya digendong. Nah, saya bersyukur banget ini diingetin lagi ke saya, khususnya secara pribadi. Untuk saya benar-benar trust to God. Kemudian untuk saya benar-benar melihat bahwa Allah tuh punya blueprint yang tepat untuk kita semua supaya kita itu ada di dalam track-nya Tuhan dan kita nggak jauh-jauh dari Tuhan gitu. Karena tahun-tahun ini ke depan sana tuh bukan tahun-tahun yang akan lebih baik daripada sebelumnya, tapi kita sudah melewati tahun 2025 dengan sungguh amat baik. Tuhan pun akan menyertai kita di tahun-tahun ke depan. Itu dari saya, Bu Menci. Thank you. Ya, terima kasih Dede untuk penjelasannya yang sangat luar biasa, memperlengkapi kita juga ya Bu. Ini menguatkan kita semua. Terima kasih Bu Dede. Ibu-ibu yang mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, baik kalau begitu. Terima kasih juga untuk pelajarannya untuk Keluaran 12-14 ini mengenai bangsa Israel. Ya, kita juga bukan mungkin lagi, tapi kita mengalaminya di dalam setiap hidup kita ya. Pelajaran penting yang kita ambil dari bangsa Israel di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu membuat kita semakin kuat di dalam perjalanan hidup kita. Tidak semua yang kita alami itu membawa kita untuk tidak bersemangat, tapi kita tetap semangat, tetap membaca firman, itu yang menguatkan kita setiap hari. Seperti itu ibu-ibu. Lalu kita masuk ke Markus ya, Markus 5 dan 6. Di situ pembacaannya itu tadi pagi saya memang benar-benar membacanya dan menghayati karena saya percaya bahwa setiap perkataan itu ada maknanya, ada pesannya khusus buat kita seperti itu. Lalu saya tertarik dengan Markus 5 ini mengenai ketika Yesus mengusir roh-roh jahat gitu kan. Jadi saya mungkin pernah saya juga mengalami yang namanya okultisme ya ibu-ibu. Jadi saya memang benar-benar tertantang di situ mengenai ayat ini. Karena di Markus 5 itu banyak hal yang saya juga alami di sana. Lalu saya percaya bahwa kita semua pernah juga mengalami hal seperti itu. Nah, sekarang saya mau hanya menanyakan saja, baru kita membahas ya.
Ini juga saya juga mungkin tiap hari membaca, tapi tidak menyimaknya atau menyimpannya di dalam hati mengenai ayat ini ya. Tapi tadi pagi memang benar-benar ibu-ibu benar-benar saya karena saya yang memimpin malam ini, jadi saya benar-benar meminta Roh Kudus. Saya bilang Roh Kudus berikan saya hikmat ketika saya membaca pasal 5 dan 6, ada pesan khusus yang saya bisa mengambil dari situ. Seperti itu. Dan saya juga mengalami pelajaran di situ. Setiap ayat itu saya benar-benar menghayati dan mendalami seperti itu. Nah, lalu saya mau bertanya ya, mungkin kita juga semua sudah tahu. Kira-kira berapa jumlah itu roh-roh jahat yang ada di mana ya? Sebentar ya Ibu, saya ada catat sih di Gerasa, Bu. ya Gerasa. Saya lupa nama itu, saya Gibeon. Iya, berapa kira-kira ya Ibu-ibu? Nanti baru kita masuk ke sana. Kayaknya 2000, Bu. 2000 ya, kira-kira ya. Iya, Tapi di bisa ayat lebih. 3 Bisa lebih. pasal ya 2000 di ayat 13 kira-kira 2000 jumlah itu. 2000 ya. 2000. Jadi begini, Bu. Jadi ketika saya membacanya, saya baru selama ini saya baca ya, tapi baru saya merasakan, wow ternyata banyak sekali ya, bukan 1, 2 atau 3. Pikirnya saya itu mungkin 2 atau 3 atau 4. Tapi 2000, bagaimana orang itu dia merasakan goncangan yang hebat ya Bu, ibu-ibu. Yang dibawa ke sana kemari, mungkin dari beberapa ribu ini 1000 atau 1, 2, 3, mungkin keinginannya beda-beda ya. Satu mungkin harus menyanyi, harus marah, harus apalah seperti itu. Karena pernah saya mengalami yang namanya hal seperti itu. Jadi akhirnya saya merasakan, wow kasihan banget orang ini. Tapi puji Tuhannya, Tuhan mendapatkan legion dan melepaskan itu. Itu pun dia minta ya, seperti itu. Lalu yang saya tertarik itu di ayat berapa ya yang di situ ayat yang iya di ayat 8 itu dikatakan di sana karena sebelumnya Yesus mengatakannya. Nah, ini ibu-ibu di ayat 8 itu saya juga tertarik di sana. Kadang-kadang ya kalau kita mengusir roh jahat, kita bilang dalam nama Yesus lepas kau, pergi kau, gitu kan. Tapi dengan lemah lembut Tuhan Yesus bilang, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Wow, itu yang membuat saya, wow Tuhan Yesus benar-benar dia santai, dengan santainya mengatakan bilang, hai roh jahat keluar dari orang ini, seperti itu. Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan bertemu dengan orang ini, mungkin dia benar-benar merasa belas kasihan sekali ya ibu-ibu, karena sudah terlalu lama seperti itu. Lalu di situ juga setan juga roh jahat ini juga ketika di legion itu juga dia bilang di ayat berapa yang dia bilang, hai anak, oh ini ya. Setan juga ketika ayat 6 dikatakan di sana, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Jadi si setan itu juga menyembah Tuhan ya, karena dia takut. Kalau Tuhan datang pasti akan menyiksa dia, seperti itu. Lalu dan ayat 7 dikatakan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah, Hai Yesus. Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Jadi di sana ya saya menghayati dan melihat bahwa setan pun mengakui bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah yang maha tinggi gitu loh, maha dari segala sesuatu.
Lalu saya pelajari dari beberapa tahun yang lalu. Saya bilang, kenapa ya selalu saya merasakan diri bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Bahkan saya merasa bahwa siapa itu Tuhan gitu kan. Ketika saya pelajari, setan pun mengakui itu bahwa Tuhan Yesus itu maha tinggi, maha dari segala-galanya. Kenapa kita harus takut setan seperti itu? Dulu saya memang benar-benar merasakan yang namanya dengar kata setan pun saya gemetar. Tapi setelah mempelajari dan kita mungkin beberapa tahun ini kita membaca ya, dan saya akhirnya mengetahui dari pesan ini saya berbesar hati bahwa kita, setan saja mengatakan bahwa Tuhan itu, Yesus itu Allah yang maha tinggi, apalagi kita gitu loh. Jadi saya mengingat lagi bahwa roh kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Hanya menguatkan dan menunjukkan saya bahwa memang kita tidak boleh takut. Saya mendapatkan bertahun-tahun saya mendapatkan jawaban ini yang saya baca tapi tidak pernah merasakan, dan tadi pagi saya mendapatkan ayat ini bahwa setan pun dia bilang Tuhan Yesus adalah maha tinggi gitu loh. Jadi mengakui semua itu dan dia menyembah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ibu-ibu saya mengatakan bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan Yesus. Tidak ada setan apapun, manusia manapun yang mampu. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa. Itu yang meneguhkan saya tadi pagi. Dan memang benar-benar ketika saya baca, selama ini saya mencari-cari dan jawabannya saya dapatkan. Karena saya mengundang Roh Kudus untuk mengingatkan saya seperti itu. Gitu, ibu-ibu. Mungkin sedikit yang saya beri kesaksian seperti itu. Dan saya juga mendalami mengenai roh-roh jahat itu ya. Mengenai kenapa harus dibabi-babi, karena ketika itu ada babi-babi yang mencari makan di situ, seperti itu. Jadi mereka meminta supaya Tuhan pindahkan mereka ke babi-babi, seperti itu. Baik ibu-ibu. Jadi ini peristiwa pelepasan ya di ayat 5 ini, mengenai dari 1 sampai ini pelepasan, yaitu Tuhan melepaskan roh jahat dari legion, seperti itu. Ya ibu-ibu mungkin silakan ada yang mau menambahkan mengenai pasal 5 ini, dan pasal 6 mungkin mendapatkan ayat yang menguatkan kita semua. Silahkan. Bu Lampita sudah buka mic-nya, silahkan Bu. Ini menarik sekali Bu kalau kita baca ya ayat ini. Ya. Ayat 5. Ya. Justru saya mau ke ayat 6 sebenarnya Bu. Ke pasal 6. Sorry. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya saya mau coba ke pasal 6 Bu. Kalau pasal 5 kayaknya apa ya? Ya, lanjut Bu ya. Boleh Bu pasal 6? Iya, boleh Bu. Ya. Di sini kan Bu saya baca, ini kan dikatakan Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret itu kan padahal di situ kan tempat asal muasalnya asalnya Yesus kan ya Bu ya. Tapi dia ditolak. Kenapa? Kenapa ditolak? Orang itu melihat latar belakangnya. Artinya gini, Yesus itu kan tukang kayu, masa iya sih bisa gitu ya? Masa iya sih gitu ya? Terus saya aplikasikan ke diri saya sendiri Bu ya. Kenapa ya saudara-saudara kita itu justru kadang-kadang melihat kelemahan kita, kekurangan kita, yang kadang-kadang mereka justru tidak menghargai ya. Padahal kalau saja mereka tahu, justru kita terhadap keluarga kita, saudara kita, lebih menyayangi mereka, mengasihi mereka. Tetapi mereka menolak Bu ya. Justru karena ini ayat ini suatu renungan bagi saya, bahwa kita itu tidak usah berkecil hati dalam hidup. Walaupun kita tidak dihargai,
walaupun kita tidak, saudara-saudara kita tidak mau mendengarkan kita, karena dia melihat dari sudut kelemahan kita. Bukan dia melihat bahwa apapun yang kita ucapan itu adalah untuk kebaikan gitu ya. Untuk terutama untuk kemuliaan Tuhan. Jangan orang melihat memandang kita dari segi kelemahan kita, dari segi kekurangan kita. Jadi ayat ini mengingatkan kita nggak usah kita berkecil hati walaupun saudara kita tidak menganggap kita. Sedangkan Tuhan Yesus saja tidak diakui gitu. Apalagi kita. Itu yang membuat kita kuat, semakin yakin kita hanya memuliakan Tuhan. Kita tetap mengabarkan kabar sukacita damai sejahtera kepada keluarga kita, saudara kita, walaupun mereka tidak menganggapnya, nggak apa-apa. Yang penting yang kita utamakan atau yang kita muliakan itu hanya Tuhan Yesus. Kita nggak usah mandang manusia, walaupun saudara kita sekalipun atau anak-anak kita sekalipun atau suami kita sekalipun, kita nggak perlu sakit hati. Kita bersuka cita dalam Tuhan Yesus bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaannya. Itu Bu. Makasih Bu. Amin. Ya benar Bu Lampita. Jadi mungkin bukan Bu Lampita saja, saya juga pernah mengalaminya. Karena dari saudara-saudara kita kan mereka melihat siapa kita. Bahkan waktu saya beri kesaksian mereka tanya, kamu kuliah pendeta di mana gitu kan. Tapi ketika saya bilang enggak, saya enggak kuliah pendeta, tapi karena memang benar-benar saya mau mempelajari firman Tuhan dan Tuhan kasih saya hikmat gitu. Lalu ketika saya kesaksian mengenai kehidupan saya, kenapa saya berbalik, karena mereka melihat bahwa masa anak kecil ya ajarin saya seperti itu karena kakak-kakak saya. Tapi saya bilang Roh Kudus jangan mempermalukan saya. Kalau memang Tuhan mau memakai saya untuk beri kesaksian mengenai kehidupan saya yang dulu yang tidak setia kepada Tuhan, lalu sementara saya berbalik, biarlah Tuhan yang berbicara. Dan benar Bu, mereka merasa tidak percaya. Loh kami kan majelis bertahun-tahun, kamu kan jemaat gitu kan. Tapi dengan cara Tuhan, akhirnya Tuhan, saya beri kesaksian bahwa tidak semua kita harus menjadi pelayan atau majelis baru kita dipakai Tuhan atau menjadi hamba Tuhan. Tapi kita semua ini hamba Tuhan. Ketika kita membuka hati, kita mau mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh setia dan taat, Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi. Dan kami kesaksian, saya juga beri kesaksian bahwa saya juga membuka hati saya ini karena sakit, lalu saya membuka hati ke Tuhan. Saya bilang ini tubuh saya Tuhan, inilah bait suci, pakailah hidup saya sebagai alat untuk melayani siapapun orangnya saya temui dalam keadaan apapun, jika diperlukan untuk didoakan, beri kesaksian hidup tentang hidup saya yang Tuhan sudah pulihkan saya, biarlah Tuhan yang berperkara, dan itu terjadi seperti itu. Lalu perdebatan itu selesai seperti itu. Jadi ya kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan Yesus. Asal kita seperti Yesus saja ditolak, apalagi kita yang bertumbuh dari kecil bersama-sama yang seperti itu tidak akan percaya. Kita yakin bahwa Roh Kudus akan membawa kita dan menolong kita seperti itu. Ya, Bu Lampita, terima kasih. Amin. Ya, silakan. Terima kasih Bu Lampita. Ibu-ibu yang lain mungkin kesaksian mengenai pasal 6 ini yang mungkin membuat kehidupan membawa lebih baik lagi, atau karena banyak hal yang mengalami di pelayanan, silahkan. Saya mau pengen dengar Bu Ayu, Bu Eti. Yang Oke, saya Ayu, maaf kamera tutup. Ya, baik Bu. Oke, makasih atas kesempatannya. Yang saya
sampaikan di ini ya. Tadi Musa membelah laut dengan tongkat. Kita juga bisa memperkatakan apa yang Yesus katakan karena kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita percaya saat tongkat itu dibelah, kita punya tongkat juga, yaitu tongkat otoritas, tongkat kewibawaan, tongkat manifestasi dari Tuhan, kuasa Tuhan turun ke kita. Itu tongkat yang kita punya saat ini juga. Jadi kita jangan takut kepada roh setan karena betul apa yang disampaikan roh kita lebih besar dibanding roh-roh yang lain. Di sini di Markus pasal 5 ayat 13 itu Yesus mengabulkan permintaan mereka, permintaan legion, permintaan setan. Itu setan, Yesus saja mengabulkan permintaan setan, apalagi kita, anak-anak Tuhan. Kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Maka apa yang kita minta, pasti Tuhan akan mengabulkan dengan cara perkenanan, dengan cara motivasi kita. Apakah motivasi kita benar seperti bangsa Israel ya diputar-putar di padang gurun? Kenapa mereka tidak menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian? Karena mereka bernegosiasi dengan Balal, dengan patungnya. Kenapa dia tidak percaya 100%? Karena keadaan kondisi. Mereka merasa aku mati di sini. Padahal pemeliharaan Tuhan sudah dinyatakan. Batu dipecah menjadi air. Dia dipelihara dengan mana? Dia minta daging, diberi daging. Tetapi Israel, kita adalah Israel. Membicarakan tentang hidup kita ya. Di mana kita bisa mempercepat. Karena Tuhan tidak melihat hasil ya. Yang Tuhan lihat proses hati. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Jika kita mencapai puncak, wah, boom, bisa mengadakan mujizat, bisa memberi tanda-tanda ajaib, tetapi orang itu menjadi sombong, sombong rohani, sombong bisa meremehkan, merendahkan seperti bulan pita sampaikan tadi, diremehkan saat orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, saat tidak mendengar suara Tuhan, saat tidak bisa melakukan mujizat, apa yang dikerjakan setak di situ orang yang sudah naik, boom, itu meremehkan. Mana pekerjaan Tuhan, mana kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Kita lihat orang itu sudah menikmati di dunia. Apakah dia sudah menerima rumah dari surga? Belum tentu. Ya kita bukan menghakimi ya. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan, setan saja Yesus mendengarkan perkataan. Seperti Ayub, setan juga bernegosiasi dengan setan. Setan mencobai Ayub sampai sedemikian rupa. Asal jangan kau buat hambaku mati. Sehingga Ayub dikembalikan 2 kali lipat yang luar biasa. Begitu pula dengan hidup kita di Markus ini pasal 5. Jadi proses Tuhan tidak mau melihat hasil proses kita, di mana saya juga diproses Tuhan untuk pelayanan anak-anak, di mana saya digiring sana, digiring sini, saya sering rasanya kayak dongkol, ya emang saya tidak berpendidikan tinggi, saya tidak berpendidikan guru, tetapi dengan 5 anak ini saya layani. Sebenarnya ada orang yang menawarkan sini, nanti saya biayai SPP anak ini, nanti saya tanggung dan ya. Lalu yang Mbak di sini tutup saja, pindah di sana. Tuhan, memang saya tidak punya apa-apa, tetapi yang saya punya hanyalah hati. Hati belas kasihan untuk anak-anak ini, di mana anak-anak ini butuh kasih-Mu, butuh sentuhan-Mu, di mana yang kami layani adalah anak-anak muslim. Dan kami rindu, yang satu tujuan saya untuk melayani anak-anak ini karakter ya, supaya dia mengenal Tuhan. Saya walaupun tidak secara frontal saya mengajar, tetapi saya mengajar dengan deklarasi, dengan utamakan Tuhan, fokus kepada Tuhan, hormati ayah ibumu, jangan sampai melawan. Jika kamu tidak mau belajar, berdoalah, fokus sama Tuhan, nanti nilaimu akan melejit. Saya lakukan itu, karaktermu harus diubah. Karena umur panjang, kamu dapat nilai bagus itu karena Tuhan dan menghormati orang tua. Jadi tidak secara frontal untuk mengenalkan kepada Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang bekerja. Karena dalam firman, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka kamu akan pintu dibukakan. Carilah maka mendapatkan. Yes. Dalam hal ini kita mengetuk, meminta dan mencari.
yaitu mencari di mana jiwa-jiwa terhilang. Jiwa kita persembahkan kepada Tuhan, bukan diri kita, tetapi perkenalkan mereka dengan Tuhan Yesus. Jadi iblis saja bisa bernegosiasi dengan Tuhan, apalagi kita anak-anak orang benar. Pasti kita juga bisa bernegosiasi dengan perkenanan Tuhan, dengan jangan motivasi yang aku ingin kaya. Siapa sih yang tidak ingin taburan? Saya juga rindu Tuhan ada orang-orang yang mau bekerja sama dengan hamba, tetapi Tuhan sabar proses Mbak Ayu. Ada orang yang memotivasi proses Mbak Ayu, sabar. Nanti Tuhan akan berikan yang terbaik, jiwa-jiwa akan, walaupun tidak ada guru yang datang, walaupun tidak ada buku, kami rindu ada buku datang, buku cerita, buku apa, perpustakaan. Kita cuma dilewati saja sampai saya menangis, Tuhan. Memang hamba adalah orang, aku pendidikan SMK, tetapi aku mempunyai belas kasihan untuk anak-anak ini, Tuhan. Aku percaya Tuhan menjamah melawat mereka dan anak-anak ini. Jadi, tidak hanya setan saja yang bisa dikabulkan, kita juga bisa. Saya rindu ibu-ibu di sini, ayo kita kejar perkenanan Tuhan, membawa jiwa-jiwa, persembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan mau proses, bukan hasil. Ya, jangan sampai kita seperti Firaun yang tegar tengkuk. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel sudah melihat apa yang di depan mata, tetapi mereka malah binasa. Sudah seperti 12 murid sudah dekat sama Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Malah dia ada yang mengkhianati, ada yang menjual Yesus. Jangan sampai seperti diri kita sudah Kristen dari kecil hingga saat ini. Saat Yesus ada di dekat kita, tetapi kita tidak tahu. Jangan sampai itu terjadi. Itu yang saya sampaikan, Bu Mensi. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Ayu, sungguh luar biasa. Kalau udah ada Bu Ayu, saya nggak ngantuk lagi nih. Ya, Semangat ya. yuk, Api-api. api-api. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Semoga Tuhan berkati pelayanannya ya Bu Ayu. Amin, 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 amin. Iya. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang lain yang lebih kesaksian atau mengenai pasal 6, Markus pasal 6 juga boleh untuk mengingatkan kita juga semua. Iya. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup dalam doa ya, karena di sini udah mau hujan, gerada geruduk ya ibu-ibu di Denpasar. Iya. Baik ibu-ibu, kita terima kasih ibu-ibu untuk kesaksiannya, untuk pembahasannya mengenai Keluaran pasal 12 sampai 14, dan itu menjadi pelajaran bagi kita, mengingatkan kita, dan sudah kita mendengarnya, dan juga Markus 5, pasal 5 dan pasal 6. Baik, kita tutup ya ibu-ibu, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang di surga, Bapa yang berkuasa, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama membahas mengenai firman-Mu dari Keluaran pasal 12 sampai pasal 14 dan Markus 5 dan pasal 6. Ya Tuhan, kami belajari semua ini oleh karena nama-Mu, dan kami pelajari contoh dari bangsa Israel yang begitu luar biasa perjalanannya, dan kami pelajari bahwa Tuhan Engkau menguatkan kami ini adalah anak-anak-Mu. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun kami dalam ujian, cobaan, proses hidup yang sangat luar biasa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seperti bangsa Israel. Bapa di surga, Engkau juga memberkati kami
Engkau sendiri yang mencurahkan kuasa Roh Kudus atas kami setiap hari, agar kami bijak menjalani kehidupan kami dengan turut takut akan Engkau Tuhan dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa di surga, Engkau juga memberkati kehidupan kami, baik Bu Juli dan keluarga, dalam setiap pelayanannya dan pekerjaannya. Tuhan selalu memberkati hamba-Mu, dan juga Bu Lampita dan keluarga, serta anak-anak, cucu. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka. Bu Eti, Bu Marina, Bu Herlina, Bu Mbak Ida dan Kak Dorea, Bu Kristi, Bu Dede, dan juga Bu Lili, Bu Mutia, Bu Rahayu, Bu Tania, Bu Tika, Bu Yuspina, Bu Rambu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang luar biasa. Deborah di masa ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus memakai kami sebagai alat-Mu, Engkau memperlengkapi kami ya Tuhan. Dan teladan Bapa, dan biarlah Engkau mempertajam setiap karunia-karunia kami ya Tuhan, agar semakin hari menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga, dan bahkan di masyarakat Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang maha tinggi, maha kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi sepanjang kehidupan kami. Engkau tutup mengusik kami dengan kuasa darah Yesus. Hikmat dan pengetahuan boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami mampu melewati segala ujian, cobaan Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan kami terus percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Agar kami memiliki kerendahan hati kami, dan Engkau yang 100 dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala pelayanan kami Tuhan, Engkau memperlengkapi setiap hari. Bapa, Engkau juga memberkati juga bangsa dan negara kami dalam segala bencana alam Tuhan. Engkau sendiri yang sudah mengetahui, kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa ini Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Dalam segala apapun yang kami gumuli, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang setia, misionер-misionер di seluruh Indonesia Tuhan, di mana mereka memberitakan firman kebenaran-Mu. Biarlah itu sampai di telinga-telinga orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus membawa kami juga melayani Engkau di sepanjang kehidupan kami, mulai hari ini dan bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.